Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam seri belajar pemrograman dasar. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang baru bagi Anda, yakni tentang pemrograman dasar. Untuk materi kali ini kita akan mengenal coding bahasa C dengan software Quincy 2005. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik, jadi untuk pengenalan kita akan mengenal struktur program pada bahasa C. Dalam bahasa C sendiri, untuk struktur program ini ada bagian header file, ada fungsi, kemudian ada bagian body program, dan body program itu sendiri nanti akan dibagi, yakni pada bagian nama variabel, kemudian ada bagian pernyataan ya. Pernyataan bisa berisi standar output atau standar input. Nanti akan kita lihat pada contoh. Nah, standar output dalam bahasa C itu berfungsi untuk menampilkan hasil output. Bahasa C menggunakan fungsi-fungsi untuk menampilkan hasil atau output. Hasil atau output program umumnya ditampilkan dalam layar monitor, dicetak oleh printer atau disimpan ke dalam file. Fungsi-fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil terdapat pada file library stdio.h, sehingga kita perlu mengikut sertakan dalam kode program di bagian header. Nah, ini adalah bagian header, include stdio.h, kemudian ini adalah bagian fungsi int main, kemudian pada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah bagian body program. Nah, ini bagian ini adalah pernyataan, ini bisa berisi standar output atau standar input. Fungsi-fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil ke layar, ini salah satu contohnya adalah fungsi puts. Ya, ini adalah standar output untuk menampilkan hasil dalam bentuk sederhana ke dalam layar. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini fungsi puts. Ini kalau kita lihat penulisannya seperti ini ya. Kita ketikkan codingnya. Apabila program tersebut dieksekusi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilannya adalah nomor telepon rumahku, kemudian ganti baris dan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi disimpulkan fungsi puts ini layaknya tombol enter pada keyboard. Fungsinya untuk menurunkan teks. Nah, ketika Anda enter, nanti dia akan kembali ke dalam program. Kemudian yang berikutnya, standar output yang berikutnya yang kita akan pakai adalah printf. Printf ini juga digunakan untuk menampilkan hasil pada layar, namun ada sedikit perbedaan fungsi, sehingga tampilan pada layar pun tidak sama dengan puts. Perhatikan contoh penulisan coding di bawah ini. Ya, kita ketikkan dulu codingnya. Apabila program dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nomor telepon rumahku, kemudian angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dalam satu baris. Jadi disimpulkan fungsi printf di sini digunakan untuk menampilkan beberapa kalimat tanpa perpindahan baris. Jadi output yang keluar atau tampil di layar tetap menjadi satu baris. Baik, kita akan memulai mengenal software Quincy 2005. Ini tampilan aplikasinya. Di baris yang pertama ini ada menu bar ya. Kemudian di baris selanjutnya ada yang namanya ya ini menu bar, yang baris yang di atas ini menu bar, kemudian yang selanjutnya itu ada toolbox. Nah, kita akan memulai membuat project baru dengan Quincy. Kita akan mengetikkan kode bahasa C dengan Quincy. Untuk membuat project baru, kita klik menu file, kemudian kita pilih C source file. Karena kita akan menggunakan bahasa C, maka kita memilihnya yang C source file. Kemudian kita klik OK. Akan muncul tampilan lembar kerja. Nah, di sini tempat kita untuk mengetikkan kode bahasa C. Anda perhatikan di atas sini ada toolbox yang sudah aktif ya, karena kita sudah mempunyai lembar kerja. Toolbox yang akan kita pakai, nanti sering akan kita pakai adalah toolbox save, open, kemudian membuat new project, kemudian nanti ada run untuk mengeksekusi program ya. Nanti kita akan lihat. Baik, untuk yang pertama kita akan menyimpan dokumen dulu karena kita belum menyimpan dokumennya. Jadi langkah pertama ketika kita sudah membuat program, ini adalah langkah yang pertama adalah kita menyimpan.
kita bisa menyimpan dengan klik file save atau klik toolbox save di sini ya. Kemudian nanti Anda akan dibawa di kotak dialog save as, kemudian file name-nya Anda ganti menjadi nama file yang Anda butuhkan. Kemudian penyimpanannya bisa di dokumen atau bisa di drive D, drive E, itu nanti dipersilahkan. Kemudian lanjut, setelah kita menyimpan, kita mulai mengetikkan kode. Kita ketikkan include stdio.h. Nah, kita ingat-ingat lagi, include stdio.h ini adalah header filenya. Kemudian kita lanjutkan ke baris selanjutnya, int main. Int main ini sebagai fungsi dalam struktur program ya. Kemudian kita ketikkan kurung kurawal buka dan tutup dulu supaya kita tidak terlupa nanti ya. Jadi kurung kurawal buka dan tutup ini adalah body program, adalah badan programnya. Nah, baru kita ketikkan pernyataan. Pernyataan ini di sini akan saya contohkan adalah penggunaan puts. Maka kita ketikkan puts. Aturan penulisan pernyataan ini kita ketikkan perintahnya, kemudian kita ketik kurung buka, kemudian tanda petik 2, kemudian teks yang akan ditampilkan. Jangan lupa diakhiri juga tanda petik di bagian akhir teks dan diakhiri atau ditutup dengan kurung tutup dan titik koma. Jangan sampai ada yang terlupa, karena nanti ketika terlupa titik koma atau kurung tutup atau tanda petiknya, nanti akan error di eksekusinya. Jadi intinya untuk penulisan suatu kalimat itu ada aturannya. Yang pertama, untuk kalimat harus ada tanda petik 2 ya, di awal dan di akhir kalimat. Kemudian untuk penulisan program atau untuk penulisan pernyataan ada tanda kurung buka kurung tutup dan ada tanda titik koma di akhir program. Kita lanjutkan lagi ini ya, penulisannya angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini saya beri tanda kutip atau tanda petik karena nanti akan dibaca sebagai teks gitu ya. Kemudian petik 2 dan diakhiri tanda kurung kemudian titik koma. Kemudian satu lagi ada perintah yang saya ketikkan di sini, return 0. Return 0 ya, bukan O. Return 0 ini fungsinya nanti ketika kita berada di dalam program, nanti ketika kita enter itu kita akan otomatis kembali ke dalam lembar kerja. Kemudian di atas di baris pertama saya ingin mengetikkan baris komentar. Baris komentar ini diawali dengan tanda slash, kemudian ditambah dengan bintang, tanda bintang, baru diketikkan kalimat komentarnya. Kemudian ditutup tanda bintang dan tanda slash lagi. Ini hanya untuk memberikan keterangan saja, dan ini baris ini tidak dieksekusi pada program. Jadi hanya untuk menandai, oh ini program saya menggunakan puts seperti itu dan lain sebagainya. Kalau sudah kita mengetikkan satu baris program, untuk melihat hasilnya kita eksekusi atau kita run ya di sini. Anda bisa menekan tombol atau ikon gambar orang berlari ini, icon run ya, kemudian akan muncul aplikasi atau tampilan program dari kode yang kita ketikkan tadi. Ini hasil penggunaan puts, ini nomor telepon rumahku ya, ini hasilnya nomor teleponnya atau teksnya berganti baris. Jadi penggunaan puts ini untuk menampilkan output dengan berganti baris, secara sederhananya seperti itu. Kemudian kalau kita enter, kita akan kembali ke lembar kerja. Jadi ini fungsi return 0 tadi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat file baru lagi. Kita akan mencoba menggunakan standar output yang namanya printf. Kita klik file, new, atau kita klik lembar kerja kosong ini ya. Kemudian kita pilih C source file karena kita menggunakan bahasa C. Ketikkan dulu kode program yang akan kita eksekusi. Ya, di sini saya menggunakan printf. Kemudian jangan lupa kita simpan dan kita eksekusi dengan klik tombol run. Dan hasilnya seperti tampilan, dan hasilnya tampil di monitor. Programnya menampilkan nomor teleponku tapi dalam satu baris. Jadi penggunaan printf ini menampilkan output dalam satu baris. Demikian tutorial pemrograman dasar part 1. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.